Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Diah Pramesti Cahyani dengan NIM 19180111037 dari kelas A, kelompok A2. Kali ini saya akan menampilkan pemeriksaan basic respiratori. Selamat menyaksikan. Permisi dok. Iya, silakan masuk. Selamat siang, silakan duduk. Perkenalkan, saya Dr. Diah, saya dokter yang bertugas pada siang hari ini. Baik, kalau boleh tahu, saya berbicara dengan adik siapa? Angga. Angga. Baik. Angga usianya berapa? 17 tahun. 17 tahun ya. Kalau boleh tahu alamatnya sekarang di mana, Dek? Jimbaran. Di Jimbaran. Oh iya. Kalau boleh tahu, adik sekarang bekerja sebagai apa? Pelajar. Sebagai pelajar ya? Baik, sebagai pelajar. Adik datang kemari atas keluhan apa? Batuk. Batuk ya. Berarti di sini adik mengalami batuk. Batuk yang adik rasakan itu sudah sejak kapan, Dek? 3 hari. Apakah batuk yang adik rasakan itu terjadi setiap hari? Atau ada kondisi-kondisi tertentu atau hari-hari tertentu bahwa kondisi batuk tersebut terjadi? Setiap hari. Setiap hari ya, Dek ya, berarti. Baik. Apakah sampai mengganggu kondisi tidur adik? Tidak. Tidak ya, Dek ya. Baik, apakah batuk yang adik rasakan itu sampai batuk berdahak? Iya. Berdahak saja ya berarti. Oke, berdahak. Apakah dahak yang adik hasilkan itu mudah dikeluarkan saat adik ingin mengeluarkan dahaknya atau sangat sulit untuk dikeluarkan? Mudah dikeluarkan. Dahaknya sangat mudah dikeluarkan ya, berarti tidak ada kesulitan sama sekali ya dalam pengeluaran dahak. Dan di sini saya ingin bertanya, Dek, apakah dahak yang adik keluarkan itu konsistensinya kental, cair atau bagaimana? Kental. Kental ya, konsistensinya baik. Kental. Di sini kalau boleh tahu seberapa banyak dahak yang adik keluarkan dalam sehari? Mungkin 1 sendok teh, 1 sendok makan, atau mungkin 1 sloki begitu? 1 sendok teh. Hanya 1 sendok teh saja ya, Adik ya, dalam waktu 1 hari adik mengeluarkan dahaknya. Kalau boleh tahu warna dahak yang adik hasilkan itu seperti apa? Hijau. Berwarna hijau. Apakah berbau, Dek, dahak yang dihasilkan? Tidak. Tidak berbau ya, Adik ya. Baik. Apakah sebelumnya adik punya riwayat merokok? Tidak. Tidak ada ya. Baik, jika tidak ada riwayat merokok, apakah ada gejala lain yang adik rasakan selain batuk berdahak tadi? Tidak. Tidak ada gejala lain ya, hanya batuk berdahak saja. Baik. Lalu apakah ada kondisi seperti saat adik berolahraga atau saat malam hari yang membuat kondisi batuk adik itu semakin parah gitu? Tidak. Tidak ada ya, Adik ya. Baik. Kalau boleh tahu, apakah adik sebelumnya punya riwayat penyakit yang serupa sebelum adik datang kemari? Tidak. Tidak ada ya. Baik, apakah keluarga adik juga punya riwayat penyakit serupa? Tidak. Baik, tidak ada juga. Apakah lingkungan atau kondisi dari masyarakat sekitar juga ada yang punya penyakit seperti ini juga? Tidak. Tidak ada ya. Baik. Selain itu saya juga ingin bertanya, deh, apakah adik itu sangat mudah sekali terpapar oleh debu atau asap di sekitar lingkungan adik berada? Tidak. Tidak juga. Baik. Kalau begitu di sini saya juga ingin menanyakan sedikit lagi, deh, untuk penyakit yang adik alami sekarang yaitu batuk berdahak. Apakah sebelumnya adik sudah pernah mengkonsumsi obat? Tidak. Belum pernah ya untuk mengkonsumsi obat. Baik, belum pernah. Baik, adik, di sini saya akan ulangi informasi yang udah adik berikan kepada saya. Adik namanya Angga, usia 17 tahun, alamat di Jimbaran, dan sebagai seorang pelajar. Datang kemari atas keluhan batuk berdahak sejak 3 hari yang lalu, begitu ya, Adik ya. Baik, dari keluhan yang adik rasakan di sini, nanti saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan respiratori untuk mengetahui kondisi paru-paru adik itu dalam kondisi yang normal atau tidak. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan dengan 2 sisi, yaitu pemeriksaan posterior dan pemeriksaan anterior.
Nanti saat pemeriksaan, saya mohonkan adik untuk melepaskan pakaian atas adik. Apakah adik bersedia? Ya. Bersedia ya adik ya. Baik, jika adik bersedia, adik bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu. Adik bisa melepaskan baju dan silakan naik ke atas bed sembari saya akan melakukan cuci tangan. Pemeriksaan basic respiratory dilakukan dalam dua keadaan. Yang pertama adalah dilihat dari posisi posterior atau wilayah belakang dari pasien, dan yang kedua adalah dari posisi anterior atau dari wilayah depan pasien. Untuk yang pertama di sini saya akan lakukan dari wilayah posterior atau wilayah belakang pasien atau wilayah punggung pasien untuk melihat bagian dinding dada belakang pasien tersebut. Untuk pemeriksaan respiratory bagian posterior terdiri dari 4 metode. Yang pertama adalah inspeksi, yang kedua adalah palpasi, ketiga perkusi, dan yang terakhir adalah auskultasi. Untuk pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan inspeksi, di mana untuk melihat kondisi dari dinding dada pasien bagian belakang, dan kondisi ini akan dilihat dalam keadaan statis dan juga dinamis. Pada keadaan statis akan dilihat apakah terdapat massa, lesi ataupun deformitas serta kelainan pada bentuk tulang belakang dari pasien seperti skoliosis, lordosis ataupun kifosis. Dan dalam keadaan yang kedua yaitu dalam keadaan dinamis akan dilihat pergerakan dari dinding dada pasien atau apakah seimbang antara kanan dan kiri, dan dilihat juga apakah ada keterlambatan serta apakah ada retraksi pada bagian dinding dada pasien di wilayah posterior tersebut. Baik, untuk pemeriksaan yang pertama di sini saya akan lakukan pemeriksaan pada bagian posterior adik terlebih dahulu ya adik ya. Jadi untuk bagian posterior adik di sini saya akan lakukan pemeriksaan dengan 4 metode yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi. Untuk pemeriksaan yang pertama di sini saya akan lakukan pemeriksaan dengan metode inspeksi terlebih dahulu untuk menilai kondisi dari dinding dada adik wilayah posterior atau wilayah belakang. Nantinya saya akan lihat dalam keadaan statis dan juga dinamis begitu adik ya. Saya harapkan adik untuk bernafas secara normal dan juga duduk secara tegak. Apakah adik bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya. Adik silakan duduk secara tegak dan bernafas secara normal. Saya akan mulai. Baik, tadi dari hasil pemeriksaan secara inspeksi tadi, saya nyatakan hasilnya normal ya adik ya. Karena pada saat saya melakukan pemeriksaan secara inspeksi tadi, dalam keadaan adik statis, di situ saya tidak menemukan adanya massa, lesi ataupun deformitas, serta tidak ada yang namanya kelainan pada bagian tulang belakang adik seperti lordosis, kifosis, ataupun skoliosis. Selain itu, saat dalam keadaan dinamis, saya tidak menemukan adanya keterlambatan gerak antara dada bagian kanan dan kiri adik, dan juga tidak ada retraksi pada bagian dada adik saat melakukan pernafasan gitu ya adik ya. Jadi dari segi inspeksi di sini saya nyatakan normal untuk pemeriksaan keseluruhannya. Untuk yang kedua adalah pemeriksaan dengan metode palpasi, di mana pemeriksaan dengan metode palpasi di sini terdapat 3 pemeriksaan. Yang pertama adalah palpasi nyeri tekan, yang kedua adalah palpasi pengembangan dinding dada, dan yang terakhir adalah pemeriksaan fremitus taktil. Untuk yang pertama ada pemeriksaan nyeri tekan. Di sini nantinya akan dilakukan penekanan di beberapa titik di dinding dada wilayah posterior pasien. Nantinya jika ditemukan adanya rasa nyeri, itu bisa menandakan bahwa adanya massa ataupun patah tulang di wilayah dinding dada posterior pasien. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan pengembangan dinding dada. Di sini tujuannya adalah untuk mengetahui pengembangan dari dinding dada itu dari pasien antara kanan dan kiri itu seimbang atau tidak. Nantinya pemeriksaan di sini akan dilakukan dengan metode meletakkan tangan saya di wilayah kosta ke-10 dari dinding dada pasien bagian posterior, dan di bagian ibu jari, antara ibu jari tersebut akan dicubit sedikit kulit yang agak sedikit kendur. Nantinya pasien dimohonkan untuk menarik nafas secara panjang dan mengeluarkan nafas juga secara maksimal untuk melihat dari pergerakan dinding dada pasien di bagian posterior antara kanan dan kiri itu seimbang, sama, ataukah tidak. Lalu pemeriksaan fremitus taktil nantinya adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dari fremitus taktil pasien.
Nantinya metode yang akan digunakan adalah dengan cara meletakkan tangan-tangan saya ini, telapak tangan saya di beberapa titik di wilayah dinding dada posterior pasien, dan nantinya kita akan mengevaluasi fremitus taktil yang dirasakan dengan cara nantinya pasien mengucapkan kata 99 secara keras. Kita akan lihat apakah adanya peningkatan, penurunan, atau fremitus taktil yang menghilang di wilayah-wilayah tertentu saat kita melakukan pemeriksaan fremitus taktil tersebut. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan metode yang kedua, yaitu metode palpasi, di mana pemeriksaan dengan metode palpasi ini terdiri dari 3 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan nyeri tekan, pemeriksaan pengembangan dinding dada, dan juga pemeriksaan fremitus taktil. Untuk pemeriksaan pertama, di sini saya akan melakukan pemeriksaan nyeri tekan ya, Adik ya. Nantinya saya akan menekan di beberapa titik di wilayah dinding dada posterior Adik. Nanti jika ada rasa nyeri yang Adik rasakan saat saya melakukan penekanan, Adik bisa beritahukan kepada saya ya. Apakah Adik bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya, Adik ya. Apakah ada rasa nyeri yang Adik rasakan saat saya melakukan penekanan? Tidak. Baik, jika tidak ada rasa nyeri yang Adik rasakan saat saya melakukan pemeriksaan nyeri tekan tadi, saya nyatakan pemeriksaannya normal karena tidak ada rasa nyeri yang menandakan adanya massa ataupun patah tulang di wilayah dinding dada Adik bagian posterior. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pengembangan dinding dada. Nantinya, saya akan letakkan kedua telapak tangan saya ini pada bagian tengah, tepatnya pada bagian kosta ke-10. Nantinya, saya akan sedikit menghimpit bagian kulit yang kendur di antara ibu jari saya. Saya mohonkan Adik nanti untuk bernafas secara maksimal dan juga mengeluarkan nafas secara maksimal sesuai dengan aba-aba saya untuk menilai pengembangan dari dinding dada Adik bagian kanan dan kiri itu sama atau tidak. Apakah Adik bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya, Adik ya. Silakan tarik nafas secara dalam, Dek. Hembuskan. Baik, dari hasil pemeriksaan pengembangan dinding dada di sini saya nyatakan normal ya, Dek, untuk hasil pemeriksaannya. Karena saat saya melakukan pemeriksaan tadi, tangan kanan dan tangan kiri saya itu bergerak secara seimbang, yang menandakan bahwa pergerakan antara dada kanan dan kiri Adik itu sama dan tidak ada keterlambatan di antara kedua sisi tersebut. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan fremitus taktil, di mana nantinya saya akan meletakkan kedua telapak tangan saya pada titik-titik tertentu di wilayah dinding dada posterior Adik. Saya mohonkan Adik nanti untuk mengucapkan kata 99 secara keras saat saya meletakkan telapak tangan saya tersebut di titik-titik yang sudah saya tentukan tadi. Apakah Adik bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya, Adik ya. Silakan. 99. Silakan. 99. Silakan. 99. Silakan. 99. Baik, Adik, dari hasil pemeriksaan fremitus taktil di sini saya nyatakan normal ya, Adik ya, karena pada saat saya melakukan pemeriksaan tadi saya menemukan adanya peningkatan fremitus di interskapula 2 dan 3 ketimbang bagian lapang paru bawahnya, dan juga ada peningkatan di wilayah paru kanan ketimbang paru kiri. Ada juga penurunan fremitus di atas perikordium di bawah diafragma, di mana itu merupakan kondisi fremitus taktil yang normal ya, Adik ya. Jadi untuk pemeriksaan dengan metode palpasi di sini, dari pemeriksaan palpasi nyeri tekan, pengembangan dinding dada, dan juga pemeriksaan fremitus taktil, saya nyatakan hasilnya normal untuk keseluruhan pemeriksaan. Untuk metode yang ketiga, di sini akan digunakan pemeriksaan dengan metode perkusi atau sedikit dengan cara mengetuk begitu di wilayah dinding dada pasien, di wilayah posterior atau di wilayah belakang. Untuk pemeriksaannya terdiri dari 2, yaitu perkusi untuk menilai dari bunyi dinding dada pasien, dan yang kedua adalah pemeriksaan untuk menilai peranjakan diafragma pasien. Yang pertama di sini untuk pemeriksaan bunyi dari dinding dada pasien dengan cara perkusi, normalnya bunyinya akan menjadi sonor dengan intensitas yang keras, dengan nada yang rendah, serta durasi yang panjang. Nah, untuk fremitus taktil sendiri itu normalnya ada sekitar 5 cm untuk peranjakannya, sehingga nantinya kita akan melakukan pemeriksaan dengan metode perkusi tersebut untuk mengetahui kondisi fremitus taktilnya normal atau tidak, dan suara dari dinding dada itu normal atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan metode yang ketiga, yaitu pemeriksaan dengan metode perkusi. Di mana pemeriksaan dengan metode perkusi ini ada 2, yaitu pemeriksaan perkusi bagian dinding dada Adik bagian posterior, itu untuk mengetahui apakah bunyi dari dinding dada Adik itu normal atau tidak.
Dan yang kedua adalah pemeriksaan untuk mengetahui penanjakan dari diafragma adik begitu. Jadi sebelum itu saya mohonkan adik untuk menyilangkan tangan terlebih dahulu di depan dada. Dan pemeriksaan yang pertama di sini adalah pemeriksaan perkusi untuk mengetahui bunyi dari dinding dada adik. Apakah adik bersedia? Bersedia. Baik, saya akan lakukan pemeriksaannya. Saya akan mengetuk di beberapa titik tertentu adik ya. Baik adik, dari hasil pemeriksaan perkusi bagian dinding dada adik bagian posterior, di sana saya mendengar adanya suara sonor dengan intensitas yang keras dan juga pitch yang rendah dengan durasi yang panjang. Itu merupakan suara dari dinding dada yang normal ya, suara sonor tersebut yang menandakan bahwa kondisi dari paru-paru adik itu terisi udara. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui peranjakan dari diafragma adik. Saya akan melakukan perkusi dari interskapula 2 ke arah inferior untuk mengetahui peranjakan diafragma adik. Nantinya saya akan menilai berapa tinggi peranjakannya dan nanti saya akan memberikan aba-aba kepada adik saat kapan adik harus menghirup nafas secara dalam dan menahannya dan menghembuskan nafas secara maksimal dan juga menahannya begitu. Apakah adik bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya adik ya. Baik, di sini sudah ada perubahan suara dan sonor redup yang menandakan bahwa ini merupakan batas dari diafragma adik. Adik bisa menarik nafas secara dalam dan menahannya. Baik, di sini sudah ada perubahan suara menjadi lebih redup lagi. Jadi adik bisa menghembuskan nafas secara maksimal dan menahannya. Baik, ini merupakan tinggi dari panjangkan diafragma adik. Saya akan ukur. Baik adik, dari hasil pemeriksaan untuk peranjakan diafragma itu sekitar 4 jari saya yang menandakan bahwa peranjakan diafragma adik itu sekitar 5 cm. Itu merupakan peranjakan diafragma dengan ukuran yang normal ya adik ya. Jadi dari hasil pemeriksaan dengan metode perkusi di sini, dari perkusi dinding dada dan juga perkusi peranjakan diafragma, saya nyatakan normal untuk keseluruhan pemeriksaannya begitu. Baik adik, bisa diturunkan tangannya. Saya akan lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Lalu untuk pemeriksaan yang terakhir adalah dengan metode auskultasi atau menggunakan stetoskop, di mana nantinya stetoskop akan diletakkan di beberapa titik di wilayah dinding dada pasien bagian belakang. Nantinya satu titik dari pemeriksaan auskultasi tadi akan dievaluasi satu siklus ekspirasi dan inspirasi pasien. Akan dinilai bunyi nafas pasien tersebut normal atau tidak, ataukah ada yang namanya suara-suara lainnya seperti mengi, rongki, stridor, pleural rap, dan suara lainnya, serta jika ditemukan adanya suara bronkofesikuler di wilayah yang tidak seharusnya ada, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan transmisi suara yang meliputi pemeriksaan bronkofoni yang mengharuskan pasien untuk mengucapkan kata 99 secara keras, pemeriksaan egofoni yang mengharuskan pasien untuk mengucapkan E secara panjang, dan pemeriksaan whisper pectorloquy yang mengharuskan pasien untuk mengucapkan 99 secara berbisik. Baik, di sini untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan metode auskultasi atau menggunakan stetoskop, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui bunyi dari nafas adik. Apakah bunyinya itu normal ataukah ada suara-suara lainnya seperti rongki, wheezing atau mengi, lalu ada stridor, pleural rap ataupun suara-suara lainnya yang mengindikasikan ada keabnormalan pada bagian paru-paru adik begitu. Nantinya saya akan menempatkan stetoskop saya pada satu titik dan akan mengevaluasi satu kali siklus ekspirasi dan juga inspirasi tiap titiknya begitu ya adik ya. Apakah adik bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya. Adik bisa duduk secara rileks ya, dan bisa bernafas secara dalam saat saya meletakkan stetoskop di titik-titik tertentu.
Adik, dari hasil pemeriksaan dengan metode auskultasi di sini, saya menilai suara dari nafas adik itu normal, dimana bunyinya saya mendengar ada bunyi bronkofesikuler di wilayah interskapula 2 dan 3 dengan intensitas yang intermediate dan juga pitch yang intermediate yang menandakan bahwa durasi inspirasi dan juga ekspirasi adik itu sama atau equal. Dan pada bagian lapang paru lainnya, saya menemukan adanya suara vesikuler dengan intensitas yang lembut dengan pitch yang rendah, serta durasi inspirasi yang lebih panjang ketimbang ekspirasi. Itu merupakan suara nafas yang normal ya, dan kondisi nafas yang normal. Selain itu, saya juga tidak ada menemukan suara yang lain seperti ronki, wheezing, stridor, ataupun pleural rap. Dan saya tidak menemukan adanya suara bronkofesikuler di wilayah yang tidak seharusnya ada. Jadi saya tidak akan melakukan pemeriksaan lanjutan ke pemeriksaan transmisi suara begitu ya, Dek ya. Namun nantinya jika ditemukan adanya suara bronkofesikuler di wilayah yang tidak seharusnya ada, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan transmisi suara. Di mana pemeriksaan transmisi suara ini terdiri dari 3 pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan bronkofoni, yang kedua pemeriksaan egofoni, dan yang terakhir adalah pemeriksaan whispered pectoriloquy. Baik adik, di sini saya akan lanjutkan pemeriksaannya ke pemeriksaan transmisi suara. Di mana pemeriksaan yang pertama di sini saya akan lakukan pemeriksaan bronkofoni ya, Dek ya. Nanti saya akan letakkan stetoskop saya pada titik-titik tertentu di bagian dinding dada posterior adik. Nantinya adik bisa mengucapkan kata 99 secara keras saat saya meletakkan stetoskop saya pada titik-titik tersebut. Apakah adik bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya adik ya. Silakan. 99 99 99 99 99 99 99 99 Baik adik, dari hasil pemeriksaan tadi saya tidak mendengar secara jelas ucapan adik yaitu 99 yang menandakan itu merupakan kondisi yang normal. Namun nantinya jika saat melakukan auskultasi ditemukan adanya peningkatan suara 99 ataupun terdengar secara jelas bunyi 99 tersebut, itu menandakan pasien mengalami kondisi yang disebut dengan bronkofoni. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan transmisi suara egofoni adik ya. Nanti saat saya letakkan stetoskop saya di beberapa titik, saya mohonkan adik untuk mengucapkan kata E secara panjang begitu. Apakah adik bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya. Silakan. E Baik, dari hasil pemeriksaan egofoni di sini saya nyatakan normal ya, Dek ya, karena saya mendengar suara E panjang dan tidak ada perubahan dari suara E tersebut yang menandakan kondisinya normal. Namun nantinya jika ditemukan adanya perubahan suara E menjadi I, itu menandakan bahwa pasien sedang mengalami kondisi yang disebut egofoni. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kembali satu kali lagi, yaitu pemeriksaan transmisi suara berupa pemeriksaan whispered pectoriloquy. Nantinya saya akan letakkan stetoskop saya pada titik-titik tertentu di wilayah dinding dada posterior adik. Nanti adik bisa mengucapkan kata 99 secara berbisik saat saya meletakkan stetoskop saya di titik-titik tertentu. Apakah adik bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya ya. Silakan.
Baik adik, dari hasil pemeriksaan metode whispered pectoriloquy di sini saya nyatakan normal karena saat adik mengucapkan kata 99 secara berbisik, saya tidak mendengar adanya suara sama sekali saat saya melakukan pemeriksaan dengan stetoskop, di mana itu menandakan kondisi yang normal. Namun nantinya jika ditemukan adanya suara 99 saat pasien mengucapkan 99 secara berbisik tersebut saat melakukan pemeriksaan, itu menandakan pasien sedang mengalami kondisi yang disebut whispered pectoriloquy. Baik adik, dari hasil pemeriksaan keseluruhan untuk transmisi suara saya nyatakan normal ya adik ya. Dan untuk pemeriksaan keseluruhan untuk wilayah posterior, untuk pemeriksaan respiratorinya saya nyatakan normal. Dari inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi juga semuanya saya nyatakan normal untuk pemeriksaannya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan dengan metode yang akan saya lakukan pada sisi anterior atau pada bagian depan. Saya mohonkan di sini adik untuk tidur secara terlentang ya adik ya, silahkan. Untuk pemeriksaan respiratori selanjutnya akan dilakukan pada sisi anterior atau pada wilayah depan pasien. Di sini untuk pemeriksaannya terdiri dari 4 metode juga. Yang pertama adalah inspeksi, yang kedua adalah palpasi, ketiga perkusi, dan yang terakhir adalah auskultasi. Untuk pemeriksaan yang pertama dengan metode inspeksi, di sini akan dilakukan di wilayah bagian kanan pasien dan juga dari sisi kaki pasien. Nantinya akan dilihat dalam keadaan statis dan juga dinamis. Untuk dalam keadaan statis tadi, nantinya kita akan menilai apakah adanya massa, lesi, ataupun deformitas, serta apakah ada kelainan bentuk dada di wilayah dinding dada anterior atau bagian depan dari pasien. Lalu, untuk keadaan dinamis, nantinya kita akan menilai apakah ada keterlambatan gerak pada saat pasien bernafas, apakah ada retraksi. Kita juga akan melihat pola dari pernafasan, irama nafas, frekuensi, serta kedalaman nafas dari pasien. Baik, di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan respiratori pada sisi anterior atau pada sisi depan pasien gitu. Jadi di sini untuk pemeriksaan respiratori pada sisi anterior akan terdiri dari 4 pemeriksaan dengan metode yang pertama itu inspeksi, kedua palpasi, ketiga perkusi, yang terakhir adalah auskultasi. Untuk pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan inspeksi, di mana di sini adalah saya akan lihat kondisi dari dinding dada anterior adik begitu ya. Saya akan berada dan melakukan pemeriksaan pada sisi kanan adik dan juga dari sisi ujung kaki adik untuk melihat apakah ada kelainan pada bentuk dinding dada adik dan juga kondisi bernafas adik. Nantinya saya akan melihat atau melakukan inspeksi dalam keadaan statis dan juga dalam keadaan dinamis gitu. Apakah adik bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya adik ya. Adik bisa rileks dan bernafas secara normal. Baik adik, dari segi inspeksi di sini, dari pemeriksaan inspeksi saya nyatakan normal ya adik ya, karena pada saat saya melakukan pemeriksaan di sebelah kanan adik dan juga pada ujung kaki adik itu saya lihat dalam keadaan statis, tidak ada massa, lesi ataupun deformitas, serta tidak ada kelainan bentuk pada bagian dinding dada anterior adik seperti pigeon breast, funnel chest ataupun barrel chest gitu. Selain itu pada saat keadaan dinamis tadi saya melihat tidak ada keterlambatan gerak antara bagian dada kanan dan kiri adik, serta tidak ada retraksi juga. Serta untuk pola pernafasan, irama, kedalaman, serta frekuensi itu keseluruhannya normal, tidak ada hal-hal yang menandakan keabnormalan gitu ya adik ya. Baik, untuk hasil pemeriksaan keseluruhan untuk segi metode inspeksi di sini saya nyatakan normal dalam keadaan statis dan dinamisnya adik ya. Selanjutnya akan saya lakukan pemeriksaan selanjutnya. Selanjutnya untuk metode kedua di sini akan dilakukan dengan metode palpasi, di mana metode palpasi di sini akan dilakukan 3 pemeriksaan juga. Yang pertama adalah palpasi nyeri tekan, yang kedua adalah palpasi untuk menentukan pengembangan dinding dada, dan yang ketiga adalah palpasi fremitus taktil. Untuk pemeriksaan palpasi yang pertama yaitu palpasi nyeri tekan, nantinya kita akan menekan di beberapa wilayah di bagian dinding dada depan pasien untuk melihat apakah ada rasa nyeri yang menandakan adanya massa ataupun patah tulang. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan pengembangan dinding dada, nantinya kita akan letakkan kedua telapak tangan kita pada bagian tengah dari dada pasien. Kita akan menilai pengembangan dinding dada antara kanan dan kiri itu seimbang atau tidak, sama ataukah tidak antara kanan dan kirinya begitu. Lalu untuk yang 3 adalah pemeriksaan fremitus taktil. Di sini tujuannya adalah untuk mengetahui
frame taktil dari pasien saat pasien mengucapkan kata 99, dan nantinya tangan kita akan diletakkan di titik-titik tertentu saat pasien tersebut mengucapkan kata 99 untuk mengevaluasi bunyi frame taktil yang kita rasakan apakah meningkat, menurun, ataukah menghilang di wilayah-wilayah tertentu yang kita periksa nantinya. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan dengan metode palpasi, di mana pemeriksaan dengan metode palpasi di sini ada 3 pemeriksaan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah palpasi nyeri tekan, yang kedua adalah pemeriksaan pengembangan dinding dada, dan yang ketiga adalah pemeriksaan frame taktil AD. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan palpasi nyeri tekan. Nantinya saya akan melakukan penekanan di beberapa titik di wilayah dinding anterior dada adik ya. Nanti jika ada rasa nyeri yang adik rasakan, adik bisa beritahukan kepada saya. Apakah adik bersedia dalam melakukan pemeriksaan? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya adik ya. Apakah ada rasa nyeri yang adik rasakan saat saya menekan wilayah dada adik? Tidak. Baik, jika tidak ada rasa nyeri yang adik rasakan, di sini saya nyatakan pemeriksaan palpasi nyeri tekannya normal karena tidak ada rasa nyeri yang mengindikasikan adanya patah tulang ataupun massa di sekitaran dinding dada adik, begitu ya adik ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pengembangan dinding dada. Nantinya untuk pemeriksaan pengembangan dinding dada nanti saya akan meletakkan kedua telapak tangan saya pada bagian tengah dari dinding dada adik bagian anterior. Nantinya saya akan sedikit mencubit bagian yang kendur di antara ibu jari saya. Nanti akan saya beri aba-aba saat adik harus menghembuskan dan juga menarik nafas secara dalam untuk menilai kondisi dari pengembangan dinding dada adik, begitu. Apakah adik bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya adik ya. Silahkan tarik nafas dik. Hembuskan. Baik, dari hasil pemeriksaan pengembangan dinding dada di sini saya nyatakan normal adik ya, karena pada saat saya melakukan pemeriksaan tangan saya itu antara kanan dan kiri bergerak secara seimbang, yang menandakan bahwa pergerakan antara dinding dada kanan dan dinding dada adik yang kiri bagian anterior itu sama dan tidak ada keterlambatan dalam pergerakannya, begitu ya adik ya. Jadi untuk pemeriksaan pengembangan dinding dada saya nyatakan normal. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang ketiga untuk palpasi, yaitu pemeriksaan frame taktil. Nantinya saya akan letakkan kedua telapak tangan saya ini pada beberapa titik di wilayah dada anterior adik. Nantinya adik bisa mengucapkan kata 99 secara keras untuk saya nilai frame taktilnya. Begitu. Apakah adik bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya adik ya. Silakan. 99. Silakan. 99. Silakan. 99. Baik, dari hasil pemeriksaan frame taktil yang sudah saya lakukan tadi, saya menemukan hasil normal di mana saya merasakan adanya peningkatan fremitus di interkosta 2 dan 3D, serta ada penurunan fremitus di atas perikordium di bawah diafragma. Itu merupakan kondisi fremitus yang normal untuk kondisi yang normal pada seorang pasien, gitu ya, ya. Jadi di sini untuk pemeriksaan dari segi palpasi, dari palpasi nyeri tekan, pengembangan dinding dada, dan juga pemeriksaan fremitus taktil, saya nyatakan keseluruhannya menghasilkan kenormalan, tidak ada hal-hal yang abnormal pada pemeriksaan tersebut ya dek ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan metode yang ketiga. Lalu metode yang ketiga adalah metode pemeriksaan dengan cara perkusi atau sedikit mengetuk. Di sini ada 3 pemeriksaan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah perkusi pada dinding dada pasien untuk mengetahui apakah bunyi dari dinding dada pasien itu normal atau tidak, di mana normalnya adalah suara sonor dengan intensitas yang keras, dengan nada yang rendah, serta durasi yang panjang. Lalu pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan untuk mengetahui batas-batas dari jantung pasien, di mana normalnya batas dari jantung pasien itu ada di sela iga ketiga hingga sela iga kelima. Lalu yang ketiga adalah perkusi untuk mengetahui batas dari paru dan juga hepar atau paru dan juga hati pasien, di mana normalnya itu untuk batas dari paru dan hepar pasien itu ada di sela iga ke-6. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan metode yang ketiga, di mana pemeriksaan dengan metode yang ketiga ini adalah pemeriksaan dengan teknik perkusi atau sedikit mengetuk. Untuk pemeriksaan dengan perkusi ini ada 3 pemeriksaan juga. Yang pertama adalah pemeriksaan perkusi untuk mengetahui bunyi dari dinding dada anterior adik itu normal atau tidak. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan untuk mengetahui batas-batas dari jantung adik.
Dan yang ketiga adalah pemeriksaan untuk mengetahui batas antara paru dan juga hepar adik, begitu ya adik ya. Nah, untuk yang pertama yang akan saya lakukan adalah pemeriksaan perkusi untuk mengetahui bunyi dari dinding dada anterior adik. Nantinya saya akan melakukan pengetukan di beberapa titik di wilayah dinding dada anterior adik begitu. Mungkin nanti agak sedikit kurang nyaman saat pemeriksaan karena sedikit saya ketuk. Apakah adik bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya adik ya. Baik adik, dari hasil pemeriksaan perkusi bagian dinding dada anterior adik, saya nyatakan normal karena pada saat saya melakukan perkusi tadi, saya mendengar ada suara sonor dengan intensitas yang keras, dengan pitch yang rendah, dan juga durasinya panjang. Itu merupakan suara dari dinding dada anterior yang normal ya adik ya, yang menandakan bahwa paru-paru adik itu terisi udara. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan untuk mengetahui batas dari jantung adik. Pemeriksaan perkusi ini akan saya lakukan dari sela iga kedua ke arah inferior ya adik ya, di wilayah mid clavicula, di linea mid clavicula sinistra adik. Apakah adik bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya. Baik, di sini sudah ada perubahan suara dari suara yang sonor ke redup, di mana ini merupakan bagian sela iga ketiga. Ini adalah batas atas dari jantung adik. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi ke arah inferior kembali adik ya. Baik adik, di sini sudah ada perubahan suara lagi dari suara yang redup ke sonor yang merupakan batas bawah dari jantung adik. Ini adalah bagian sela iga kelima ya adik ya. Dimana di sini perubahan suara tadi adalah dari sonor ke dari suara redup ke sonor begitu ya adik ya. Jadi ini merupakan batas dari bawah jantung adik. Jadi dari hasil pemeriksaan batas jantung di sini saya nyatakan normal karena batas jantung adik itu berada pada sela iga ketiga hingga sela iga kelima yang merupakan batas jantung normal seseorang gitu ya adik ya. Jadi tidak ada keabnormalan pada batas-batas jantung adik dari hasil perkusi tadi. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas paru dan juga hepar atau hati adik. Nantinya saya akan melakukan perkusi dari sela iga kedua ke inferior di linea mid clavicula dextra adik. Apakah adik bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya adik ya. Baik, adik, di sini sudah perubahan suara dari suara sonor ke peka. Ini merupakan batas dari paru dan juga hepar adik. Ini berada di sekitar sela iga ke-6, di mana itu merupakan batas antara paru dan hepar seseorang yang normal. Jadi untuk pemeriksaan perkusi untuk mengetahui batas paru dan hepar adik, saya nyatakan normal adik ya. Nah, selain itu untuk pemeriksaan keseluruhan dari pemeriksaan perkusi dinding dada anterior, pemeriksaan perkusi batas jantung, dan pemeriksaan perkusi batas paru dan juga hepar adik, saya nyatakan normal untuk keseluruhan pemeriksaan. Baik, akan saya lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Selanjutnya, metode yang terakhir yang akan digunakan dalam pemeriksaan respiratori pada sisi anterior adalah dengan metode auskultasi atau menggunakan stetoskop. Nantinya stetoskop akan saya letakkan di beberapa titik di wilayah dinding dada pasien bagian depan. Nantinya saya akan mengevaluasi satu kali ekspirasi dan juga inspirasi pasien pada satu titik yang saya letakkan stetoskopnya tersebut di wilayah dinding dadanya begitu. Nantinya saya akan menilai bunyi dari nafas pasien apakah normal atau tidak, apakah terdapat suara-suara yang abnormal seperti wheezing, ronki, stridor, pleural rap, dan suara-suara lainnya, dan menilai apakah ada suara bronkofesikuler di wilayah yang tidak seharusnya ada, yang nantinya jika terdapat hal tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan seperti pemeriksaan transmisi suara yang meliputi 3 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan bronkofoni yang mengharuskan pasien mengucapkan kata 99 secara keras, lalu pemeriksaan egofoni yang mengharuskan pasien untuk mengucapkan secara panjang, dan pemeriksaan whispered pectoriloquy yang mengharuskan pasien untuk mengucapkan kata 99 secara berbisik. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya di sini saya akan menggunakan metode yang disebut dengan metode auskultasi, di mana saya akan mendengar bunyi dari nafas adik dengan stetoskop. Nantinya saya akan meletakkan stetoskop tersebut di beberapa titik di wilayah dinding dada anterior adik, dan nantinya pada saat satu titik yang saya
letakkan stetoskop saya di situ, saya akan mengevaluasi atau menilai 1 kali siklus ekspirasi dan inspirasi adik. Nantinya akan saya nilai apakah suara dari bunyi nafas adik itu normal ataukah ada suara tambahan dan lain sebagainya. Begitu yang menandakan keabnormalan. Apakah adik bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya adik ya. Nantinya adik bisa bernafas secara dalam ya adik ya, saat saya meletakkan stetoskop saya di beberapa titik. Tarik nafas, hembuskan. Baik adik, dari hasil pemeriksaan dengan metode auskultasi, di sini saya nyatakan normal ya adik ya, karena pada saat saya melakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan auskultasi tadi, saya mendengar adanya suara bronkofesikuler di wilayah interkosta 2 dan 3 yang merupakan suara normal dengan intensitas yang intermediate dan pitch yang intermediate yang menandakan bahwa inspirasi serta ekspirasi adik itu sama durasinya. Lalu pada bagian lapang paru kanan dan kiri itu saya mendengar ada suara vesikuler, di mana suara vesikuler ini menandakan intensitasnya yang lembut dengan pitch yang rendah serta menandakan durasi inspirasi adik itu lebih panjang ketimbang ekspirasi. Selain itu saya juga tidak menemukan adanya suara tambahan seperti mengi, hongki, stridor, pleural harp, dan saya tidak menemukan adanya suara bronkofesikuler di wilayah yang tidak seharusnya ada. Sehingga saya tidak akan melanjutkan ke pemeriksaan transmisi suara, begitu ya adik ya. Nantinya, jika ditemukan suara bronkofesikuler di tempat yang tidak seharusnya, akan dilanjutkan ke pemeriksaan transmisi suara. Di mana pemeriksaan transmisi suara ini terdiri dari 3 pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan bronkofoni, kedua egofoni, dan yang ketiga adalah pemeriksaan whispered pectoriloquy. Untuk pemeriksaan bronkofoni, nantinya pasien diminta untuk mengucapkan kata 99 secara keras. Pemeriksaan egofoni mengharuskan pasien untuk mengucapkan E secara panjang, dan pemeriksaan whispered pectoriloquy akan dilakukan dengan cara pasien mengucapkan 99 secara berbisik. Baik, sekarang saya akan melanjutkan pemeriksaan transmisi suara. Untuk pemeriksaan transmisi suara yang pertama, di sini yang akan saya lakukan adalah pemeriksaan bronkofoni ya. Di mana pemeriksaan bronkofoni ini nantinya saya akan letakkan stetoskop saya di beberapa titik pada wilayah dada anterior adik. Nanti adik bisa mengucapkan kata 99 secara keras. Apakah adik bersedia? Bersedia. Baik, saya akan lakukan pemeriksaannya. Silakan. 99 99 99 99 99 99 99 99. Baik, dari hasil pemeriksaan bronkofoni di sini saya nyatakan normal ya, karena saya saat melakukan pemeriksaan tadi tidak mendengar dengan jelas suara 99 yang adik keluarkan dan tidak ada suara yang meningkat. Jadi untuk pemeriksaan bronkofoni di sini negatif atau saya nyatakan kondisinya normal ya. Namun nanti jika ditemukan suara 99 yang meningkat atau terdengar jelas saat pemeriksaan, itu menandakan pasien sedang mengalami kondisi yang disebut bronkofoni. Baik, untuk pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan egofoni. Nanti saya akan letakkan stetoskop saya di beberapa titik di wilayah bagian dada anterior adik. Nanti adik saya mohonkan untuk mengucapkan E secara panjang ya adik ya. Apakah adik bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya. E E E E E E
pemeriksaan egofoni di sini saya nyatakan negatif pemeriksaan atau normal adik ya, karena tadi pada saat adik mengucapkan E, yang saya dengar adalah E dan tidak ada perubahan suara dari E tersebut menjadi A yang menandakan tidak normal gitu adik ya. Namun nantinya jika pada saat pemeriksaan egofoni ditemukan adanya perubahan suara dari E menjadi I saat melakukan pemeriksaan auskultasi, itu menandakan pasien sedang mengalami kondisi yang disebut egofoni. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang terakhir untuk pemeriksaan transmisi suara, yaitu pemeriksaan whispered vectoriloquy. Nantinya saya akan meletakkan stetoskop saya di beberapa titik di bagian dada anterior adik. Pada saat saya meletakkan stetoskop saya di titik-titik tersebut, saya mohonkan adik untuk mengucapkan 99 secara berbisik. Apakah adik bersedia? Bersedia. Baik, saya akan melakukan pemeriksaannya adik ya. Silakan. Baik adik, dari hasil pemeriksaan tadi saya nyatakan adik normal ya atau negatif untuk pemeriksaan whispered vectoriloquy-nya, karena pada saat adik mengucapkan kata 99 secara berbisik, saya tidak dapat mendengar suara bisikan 99 yang adik keluarkan. Jadi di sini saya nyatakan pemeriksaannya normal. Sehingga untuk pemeriksaan keseluruhan di sini saya nyatakan normal untuk pemeriksaan transmisi suaranya adik ya, dari bronkofoni, egofoni dan juga whispered vectoriloquy adik itu negatif atau tidak ada kondisi seperti itu. Namun nanti jika ditemukan hasil berupa terdengar suara bisik-bisik mengucapkan kata 99 pada pemeriksaan whispered vectoriloquy, itu menandakan pasien sedang mengalami kondisi tersebut atau kondisi whispered vectoriloquy begitu. Baik adik, dari segi pemeriksaan respiratori pada sisi anterior atau pada sisi depan, dari segi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi itu semuanya saya nyatakan normal untuk hasil pemeriksaannya. Dan di sini untuk pemeriksaan sudah saya lakukan semua, sudah selesai pemeriksaannya. Adik saya mohonkan untuk menggunakan kembali pakaian atasnya dan bisa kembali lagi ke meja pemeriksaan untuk saya berikan hasil secara keseluruhan. Sembari itu saya akan melakukan cuci tangan. Baik adik, dari hasil pemeriksaan keseluruhan, tadi pemeriksaan respiratori pada sisi anterior dan juga posterior, dari inspeksi, palpasi, perkusi, serta auskultasi, saya tidak menemukan adanya kelainan ataupun keabnormalan pada kondisi pernafasan dan juga kondisi dinding dada dan juga kondisi paru-paru adik begitu. Jadi di sini untuk keluhan yang adik rasakan yaitu batuk berdahak, saya akan berikan beberapa resep untuk nanti adik bisa tebus ke bagian apoteker begitu ya adik ya. Baik, ini dia deh resepnya. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Sudah. Baik, jika tidak ada yang adik tanyakan lagi, di sini saya akan memberi sedikit masukan untuk adik. Adik diharapkan untuk selalu menjaga kesehatan ya adik ya. Pergi kemana-mana menggunakan masker agar tidak mudah terpapar oleh zat-zat seperti debu dan lain sebagainya yang mengganggu kondisi pernapasan serta kondisi batuk adik agar tidak lebih parah gitu. Banyak-banyak minum air putih, konsumsi makanan yang bergizi, dan olahraga yang cukup juga begitu ya adik ya. Baik, jika sudah selesai dan tidak ada yang ditanyakan lagi, saya nyatakan terima kasih telah melakukan pemeriksaan respiratori pada saya. Semoga lekas sembuh ya dek ya. Terima kasih. Terima kasih dok. Ya, sama-sama, silakan.